Miss. Terus mana solusinya Miss? Sebentar, aku nggak inget curhatan satu-satu. Kenapa curhatan adikmu, kenapa? Oh, gini loh Miss, adikku kan di sini non ya, non itu baru 4 bulan di sini lah. Terus kerjanya itu majikannya kok nggak umum loh. Pijit itu dari jam 6 pagi sampai jam 9, terus nanti jam 12 itu sampai jam berapa gitu. Terus kemarin itu tangannya itu sampai udah nggak bisa buat megang Miss, megang apa-apa itu jatuh soalnya udah kayak bengkak itu jari-jarinya Miss. Nah, terus itu kan baru 4 bulan lah, 4 bulan di sini aja nggak dibikinin KTP loh Miss sama majikannya juga itu Miss. Terus nggak boleh dapet ibu sama sekali, udah ngadu ke agennya itu berapa kali tapi cuma iya tapi nggak digubris sama sekali. Lah habis itu Miss, habis itu kejadiannya tuh malam itu adik saya tuh sempat nelpon saya tuh katanya udah Mbak, aku udah nggak kuat, aku udah nggak ini gimana, aku udah sesak napas, aku nggak bisa. Dia terus suruh duduk kan Miss, duduk dulu, coba kamu duduk dulu, aku bilang gitu. Terus minum air, kataku bilang gitu kan, minum air panas, aku bilang gitu. Nah dia tuh udah kesakitan Miss, udah kesakitan tuh sama majikannya tuh bukannya dikasih obat atau dibawa ke dokter atau gimana, malah dimarahin nggak habis-habisan, katanya cuma pura-pura ini itu kan Miss di situ ya. Lah adik saya kan namanya orang non, jadi dia nggak tahu apa-apa, masih 4 bulan. Habis itu kok paginya itu langsung diinterminit Miss. Nah terus? Lah diinterminit itu terus agennya bilang gini, kamu pokoknya tanda tangan dulu, tanda tangan inilah, ini tanda tangan apa, pokoknya kamu kalau udah ini tanda tangan dulu, nanti apa-apanya diurus di kantor gitu kan. Lah namanya orang non masih lolo belum ngerti apa-apa ya Miss ya, jadi dia nurut aja kata agen. Lah itu terus dibawa ke kantor itu sekitar jam 4 sore kalau nggak salah waktu itu Miss. Cuma dikasih uang $102 tok, gajinya itu nggak dikasih sama sekali, langsung dibeliin tiket malam itu langsung dipulangin, nggak dikasih surat interminitan atau apa-apa, belas nggak ada loh Miss. Gimana itu Miss? Oke, dia sekarang posisinya di mana sayang? Udah dipulangin Miss, udah langsung dipulangin malam itu, udah di Indonesia sekarang Miss. Oke, terus kamu telepon di sini mau gimana maunya? Enggak, itu maksudnya gini Miss, dia tuh kan masih pengen kerja, soalnya kemarin tuh kan dia udah ngomong sama agennya, tapi nggak ditanya, nggak dikasih surat apa-apa kan, langsung pulangin gitu. Terus dia tuh ngomong sama saya, gimana ya Mbak, aku tuh masih pengen kerja, aku kasihan sama mama, aku mau bikinin rumah mama, soalnya dia tuh anak wong janda Miss, gak duwe opo-opo, kayak ibunya cuman kerja di kantin tok Miss, kayak dia itu dari 4 bulan di kandungan udah gak duwe bapak lu Miss. Oke, kita berbicara yang itu aja, jangan ngomong yang melas-melas, karena saya nggak bisa bantu juga. Ya intinya karena dia bekerja di luar negeri, dia nggak kuat diinterminit, ya itu resiko. Dan yang kedua, kalau dia pengen kerja ya ganti negara dong. Coba suruh ke Singapura atau ke Taiwan. Benar nggak? Oh, berarti kalau masuk Hong Kong lagi udah nggak bisa Miss. Lah dia barusan 4 bulan pulang Indonesia, ya nggak bisa dong Mbak. Agennya aja nggak mau nyariin dia majikan, benar nggak sih? Katanya kemarin tuh mau dicariin, katanya kan bilang gini, katanya saya tuh masih pengen kerja, katanya gitu. Ya nggak apa-apa, saya tahu, soalnya agennya tuh waktu dia mau pulang bilang gini, katanya saya tahu majikan kamu tuh udah berapa kali aja ganti pembantu, memang orang ini nggak bener, katanya gitu kan, nanti kamu saya cariin majikan lagi lah. Nyampe sekarang itu nggak ada kabar, nggak ada apa. Terus tadi saya coba telepon itu juga nggak direspon sama sekali Miss. Iya kan, semuanya nggak instan toh Mbak, kan ya nggak bisa dong seperti yang kamu inginkan langsung bisa, langsung ada, kan ya nggak toh. Yang barusan pulang di Indonesia aja belum ada 1 bulan. Benar nggak sih kalau Miss Yuni ngomong kayak gitu? Ya orang kan semua butuh proses toh sayang. Sudah 1 tahun di rumah. Berapa lama di rumah sayang? 1 bulan. Baru 1 bulan loh sayang. 1 bulan. Baru 1 bulan loh sayang. Ya kalau kamu nggak tahan, pingin ke Hong Kong, agenmu nggak peduli, ya pindah aliran. Benar nggak sih Miss Yuni ngomong? Ya mau gimana? Kalau nggak ada jangan ditungguin. Kalau nggak ada ya jangan ditungguin dong. Cari tempat lain. Itu nggak Miss, maksudnya gini, kalau mau masuk ke Hong Kong itu masih bisa nggak ya Miss kira-kira? Tergantung imigrasi sayang. Bisa enggaknya kan bukan kita yang menentukan, kan tergantung imigrasi.
Jadi imigrasinya nggak tahu bisa apa enggak. Kan dia baru 4 bulan. Iya. Balik ke agentnya pastinya, karena nggak ada yang bisa membukakan sistem online-nya dia selain agentnya. Oke. Tapi kalau misal kepaksa pindah negara masih bisa ya, Miss? Nah, kalau pindah negara pastinya bisa kan, nggak ada hubungan. Oh, oke. Kalau menurutku saranku ya pindah negara. Jadi dan katakan sama dia kalau dia kesehatannya nggak kuat, suruh kerja ngoyo nggak kuat ya jangan keluar negeri dong. Kalau dia sering sesek, sering ngopo ya jangan keluar negeri, nggak bisa. Keluar negeri nggak bisa kayak gitu, kamu capek, kesel, mana didodono majikan ya majikan pasti diinterminate lagi. Bener nggak sih? Pertama kali kamu di Hongkong kan juga nggak enak, pastinya nggak enak juga gitu loh. Jadi jangan bilang oh, sampai sesek Miss kerja gak nyambut kayak gak leren blas. Ya itu Hongkong kayak gitu. Ya jangan bilang ntar ke negara lain juga 4 bulan juga nggak kuat lagi, bener nggak? Kan eman-eman, mendingan di rumah aja. Kangen ngentai duit, nyambut gawe kayak untuk duit. Jadi Miss Yuni selalu bilang, kamu dulu hidup penuh perjuangan, nggak ada yang tahu betapa susahnya kamu. Nah giliran dia susah dikit, biarkan dia berusaha dong. Bener nggak? Jadi jangan dibilang ini sengsara Miss gak kuat suruh. Kalau dia tanpa kamu pun dia harus bertahan hidup di negeri beton ini sayang. Nggak akan ada siapapun yang bisa membela dia. Lewat di interminate kan kelar. Dan nggak boleh menye-menye mentang-mentang punya saudara di sini menye-menye ya dipulangin beneran. Pasti dipulangi beneran. Sebenarnya ya nggak ngelawan, nggak apa loh Miss itu ya wis manut sebenarnya cuman ya nggak ngelawan tapi kan dia bilang sakit, dia kan bilang sakit, bener nggak? Kan kamu bilang dia sakit lah, dia nggak kuat lah. Mbak, orang itu dari aura Mbak, kamu nggak ngomong tapi kamu nggak gembira, orang bisa merasakan aura itu. Jadi kalau masih sanggup ya jalani, nggak sanggup ya lepaskan. Tapi saat di intermini lo jangan ngomong sulapan. Miss Yuni selalu mengatakan itu. Kenapa? Kalian itu lewani tempur ya tempur. Nek gawani tempur mulia. Jadi lewat di intermini dia jangan mengharap kembali loh wis 4 bulan. Itu resiko. Miss. Jadi Miss Yuni ngomong pedes ngene kok aja dikritik, engko jarene mau cerita sama Miss Yuni galak erang. Karena Miss Yuni itu cuman menyampaikan apa yang ada, kenyataan. Kita selalu berpikir bahwa majikan jahat, tapi kita nggak pernah tahu nih. Kan kamu nggak tahu nih sisi majikan. Mungkin adikmu gak iso leh, mungkin nyapu juga nggak bisa leh, mungkin ngepel juga nggak bisa. Kan kamu nggak dengar dari pihak majikan juga. Bener nggak Miss Yuni ngomong kayak gitu? Kalau saya tidak membela siapapun, apalagi Miss Yuni cuma ngonten aja, mendengarkan curhatan kalian. Tapi saya sebagai mantan agent yang sales sekalian rekruter kan saya boleh dong ngomong. Bener nggak sih? Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau iya kalau enggak. Jadi kita bisa tahu nih. Kalau seperti ini boleh nggak? Kalau seperti itu boleh nggak? Jadi kamu kan cuma dengarkan apa yang dikatakan oleh saudaramu. Tapi kamu pernah nggak mendengarkan apa yang dikatakan oleh majikannya? Nggak tahu. Kamu nggak tahu. Bener nggak? Kalau sampai di interminate itu berarti kan adikmu sing nemen menurut pendapatnya majikan. Iya. Jadi ya sekarang mau gimana? Konsekuensi dari hidup. Kamu nggak pingin kerja tapi gak kuat. Makanya dimantep no, jangan keburu-buru dulu ke luar negeri. Di omah ini siap beneran apa ora? Tenanan apa ora? Di Singapura ya nggak segampang yang seperti kalian lihat di profilnya Mbak E yang joget-joget itu aja, enggak. Singapura penuh perjuangan, di Taiwan juga penuh perjuangan. Jadi jangan mendengarkan satu pihak saja. Ya. Ada yang lain lagi nggak sayang? Namun niku mau nanyain itu soal apa? Maksudnya kalau masih pengen ke Hongkong lagi masih bisa nggak gitu? Ya bisa kalau agentnya mau mencarikan. Saya jawab bisa kalau agentnya mau mencarikan. Oh, iya. Miss, makasih banget Miss solusinya Miss. Iya sayang, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi buat teman-teman nih,
Saya tahu kalian kalau punya saudara di sini tuh bingung dan takut, khawatir seperti apa dan bagaimana, itu pasti. Kekhawatiran itu pasti ada atas saudara kita, tapi kita harus ingat, kita nggak bisa dong dengarkan dia satu pihak saja. Kita harus juga mendengarkan juga suara hati majikan juga. Kalau sampai majikan ngeluarin kamu dalam jangka waktu 4 bulan, ya saya nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi pada artinya adalah yang dihitung ini tetap ke saudaramu. Karena itu kita nggak tahu Mbak, kenapa dan ada apa di rumah majikan tersebut. Jadi sebentar ya, sudah ada telepon masuk lagi. Terima kasih dan halo.